Selamat sore Creative People, apa kabar nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jadi di sore hari ini kita akan mengikuti iTalk bersama narasumber yang pastinya kece, yaitu Kak Abi Bayu. Sekarang sudah bersama kita Kak Abi Bayu. Sebelum kita lanjut ke acara utama, izinkan saya membacakan beberapa peraturan dan pengumuman. Izin share screen. Untuk iTalk ini, peserta wajib mengaktifkan mode mute. Untuk pertanyaan boleh diajukan di awal sesi tanya jawab. Nanti ada formatnya dengan menyebutkan nama lengkap dan asal institusi, sekolah atau universitas. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan e-sertifikat, nanti pesertanya wajib mengikuti iTalk dari awal hingga akhir. Peserta juga wajib mengisi link survei nanti yang akan dibagikan. Dan yang ketiga, ada berdonasi secara sukarela, teman-teman. Nah, kesempatan donasi ini, slide sebelumnya, sorry. Nah, kesempatan donasi ini nanti kami buka untuk teman-teman yang ada di SDN Tubang Raeng, Landak, Kalimantan Barat. Di sana mereka membutuhkan, mungkin bisa ke slide berikutnya, mereka membutuhkan uluran tangan kita untuk bantuan untuk memperbaiki perpustakaan, untuk mengadakan buku-buku yang ada di perpustakaan. Teman-teman silakan kalau yang berniat untuk donasi, silakan kirimkan donasi teman-teman ke nomor rekening yang ada di monitor, nanti silakan di screenshot dan nanti ada kode transfernya teman-teman. Misalnya, teman-teman transfernya 100.000, nanti di belakang nominalnya ada kode angka 8, teman-teman. Next. Oke, ini link surveinya teman-teman. Nanti akan dibagikan juga di kolom chat. Nanti setelah menjelang akhir acara akan ada link yang dibagikan. Mohon diisi sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat juga teman-teman. Nah teman-teman, daripada saya banyak ngoceh, kita langsung aja serahkan sepenuhnya kepada kedua host yang udah standby. Hai Kak Marda dan Kak Agung. Hai. Halo. Halo. Apakah suara kami terdengar dengan jelas, teman-teman? Oke, terdengar dengan jelas kakak-kakak. Oke. Oke, silakan waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Tito. Oke, selamat sore Creative People semuanya. Iya, nggak ada suara, kayaknya belum makan semua. Yuk, kasih semangat dulu yuk anak muda yuk. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Suaranya. Sore. 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 Yes. Sore. Nah, seperti biasa, hari ini kita dalam acara yang keren banget gitu kan, karena kita hari ini bakal banyak belajar nih tentang dunia digital dan konten kreatif ya. Yes, betul. Jadi kita mau ucapin selamat datang di iTalk UC Library dengan tema Don't be a video creator, be a storyteller. Nah, itu tadi tema kita hari ini. Jadi kalau merasa kayak wah ini cocok nih sama aku hari ini, wah ini kayaknya sesuai nih sama dream job aku. Nah, mungkin dari peserta ini suka banget bikin konten. Nah, makanya kali ini kita juga sebut kalian semuanya datang di sini sebagai creative people untuk sapaan kali ini ya. Oke. Nah, hari ini sebelum kita mulai Creative People, ada baiknya kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan dulu. Kenalin, nama aku Marda Angelia dan partner aku hari ini. Dan aku Agung, kayak berdua dari jurusan Fakultas Ilmu Komunikasi ya, dari Universitas Putra. Dan kami di sini akan menemani kalian People hari ini buat sharing-sharing, ngobrol-ngobrol tentang
content creator dan dunia entertain sejenisnya gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah panik, sudah membara gitu apinya, kayak pengen tanya-tanya banget, kita langsung aja masuk ke dalam acara kita hari ini. Tapi sebelumnya kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Yehuda Abil untuk berikan ya sedikit sambutan dan juga semangat kepada kita. Kepada Bapak Yehuda, apakah sudah siap? Ya, halo semuanya. Baik, silakan. Saya kedengaran? Aman. Terdengar. Oke. Baik, silakan waktunya Bapak. Ya, terima kasih ya Kak Agung dan Kak Marda. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Ya, sore Pak Abi. Iya, selamat sore semuanya. Nama saya Abi tapi bukan narasumbernya ya. Jadi narasumber kita sore ini ya itu sangat spesial ya. Jadi mungkin semuanya sudah kenal ya. Jadi Abi Bayu ini adalah seorang sosok yang menurut saya bisa dibuat sebagai contoh teladan buat teman-teman semuanya yang ingin mendalami dunia video kreator. Nah, kalau teman-teman ada yang kenal sebelumnya, Kak Abi Bayu ini adalah alumni UC. Jadi Kak Abi Bayu ini adalah alumni UC jurusan IBM tahun 2008 dan dulu waktu kuliah itu cukup sering ke perpustakaan ya. Jadi si Kak Abi Bayu ini kita kenal baik. Mungkin Kak Abi Bayu masih ingat sama Bu Esi, Pak Paji, Pak Krisyandi. Itu Bu Esi ada itu melambai itu. Di sini juga ada Memnat tadi terpantau juga. Ya, jadi nah, jadi hari ini kita akan sama-sama belajar dari Kak Abi Bayu. Nah, Kak Abi Bayu ini juga salah satu di dunia konten kreator, menurut kami adalah salah satu konten kreator yang sangat kreatif ya. Jadi semua kontennya menghibur sekali dan memberikan informasi, edukasi, pengetahuan buat kita para pengguna sosial media ini. Ketika melihat kontennya itu kita tidak hanya sekedar terhibur, tapi juga menambah pengetahuan, informasi yang kita perlukan di masa-masa, terutama di masa-masa ini ya, masa-masa pandemi ini kan begitu banyak tanda kutip itu kan cobaan atau tekanan hidup ya yang banyak dalam masa-masa pandemi ini, dan kita sama-sama harus belajar melewati masa-masa pandemi ini dengan tetap kuat gitu ya. Nah, salah satu profesi yang cukup digemari itu adalah konten kreator dan salah satunya video kreator, dan di mana kita hari ini akan sama-sama belajar. Kita tidak hanya akan diharapkan melalui kegiatan ini kita bisa belajar dari Kak Abi Bayu, kita tidak hanya membuat konten yang viral, tapi juga bisa memberikan manfaat atau solusi atau informasi untuk para pendengar dan yang netizen di luar sana gitu ya. Jadi kita akan sama-sama belajar bagaimana kita tidak hanya sekedar membuat video, tapi bagaimana kita bisa membuat konten yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar, mungkin saya tidak akan berlama-lama lagi, kita akan sama-sama berdiskusi bersama. Silakan nanti kalau teman-teman ada pertanyaan atau yang ingin unek-unek yang ingin ditanyakan bisa langsung ya. Begitu ya Kak Agung dan Kak Marda ya, bisa langsung tanyakan nanti ya. Baik. Ya, oke. Kalau begitu mungkin saya bisa langsung serahkan kembali ke Kak Agung dan Kak Marta. Sekian dari saya, selamat berdiskusi, selamat sore, dan salam entrepreneur. Salam entrepreneur. Terima kasih ya Pak Abi sudah memberikan sambutan untuk mengawali acara kita di iTalk hari ini. Baik Creative People, pasti semuanya pasti udah menggebu ya pengen ketemu Kak Abi Bayu, apalagi sering FYP. Ya, kontennya sering masuk FYP kalian pastinya. Ya enggak? Ya kan? Nah, oke, langsung aja kita akan sapa Kak Abi Bayu terlebih dahulu. Halo. Selamat sore. Selamat sore Kak. Halo. Halo. Wah. Hai. Akhirnya. Gimana? Ya. Rasa penasaran kalian sudah semoga terpuaskan dulu ya. Terpuaskan melihat Kak Abi Bayu walaupun virtual. Kata dulu dari Kak Abi Bayu hari ini gitu ya. Hari ini kita akan berdiskusi panjang nih Kak, sampai tuntas tentang content creator. Oke. Kenapa langsung kelihatan pusing ya Kak? Enggak. Nah, hari ini kita akan bahas. Nah, tapi sebelum itu
Semoga semuanya yang ada di sini udah pasti tahu ya, Kak Abi Bayu ini seorang entrepreneur muda, seorang content creator, seorang apa lagi Agung? Seorang alumni dari mahasiswa UC. Iya, betul sekali. Jadi pokoknya kalau bahas Kak Abi Bayu itu pasti banyak prestasi yang benar-benar the best pokoknya. Iya, banyak yang bisa diulik sampai benar-benar dalam. Nah, apakah seorang content creator termasuk seorang entrepreneur? Itu ya. Ini cukup menjadi beban jawabannya ya mungkin. Oke. Kita langsung aja tanya-tanya. Jadi sebelum itu kita juga mau ngingetin buat creative people hari ini yang mau bertanya, jangan lupa untuk format namanya. Pertanyaan. Format Jadi, pertanyaan. Melampirkan namanya dengan lengkap dari instansi mana dan menyebutkan pertanyaan. Nanti pertanyaan terbaik akan dipilih dan dijawab langsung oleh Kak Abi Bayu. Betul. Nah, jangan lupa tanyanya lewat kolom chat Zoom ya, jangan lewat kolom chat lainnya. Iya, nanti yang balas orang lain. Salah kamar. Oke. Kita langsung masuk ya Kak Abi Bayu, semoga siap ya. Kita sudah menyediakan berjuta-juta pertanyaan. Wow. Berjuta, betul. Nah, kalau kita kenalin Kak Abi Bayu tadi cuma sekilas yang kita tahu gitu. Boleh nggak sih kita kenalan lebih dalam sama Kak Abi Bayu? Sekarang itu sibuknya ngapain aja? Terus lagi produktif ngapain aja gitu? Oke, kenalin semuanya, halo. Pertama-tama senang banget bisa ngobrol di satu acara yang meskipun kita terpisahkan oleh jarak, tapi masih familiar banget ya. Apalagi melihat wajah-wajah yang dari dulu menghiasi hidup-hidup saya. ada banyak wajah yang familiar, terutama tadi ada muncul tulisan Abi di pojok gitu ya, untuk Pak Abi ya. Halo Pak Abi, apa kabar kembaran saya? Terus kemudian ada Bu Esi dan juga Bapak Ibu yang lain, senang bisa bertemu lagi meskipun kita cuma virtual ya. But it's good to see you guys are healthy, dan juga yang paling penting itu ya sekarang. Dan mungkin buat teman-teman yang belum pernah ketemu aku, kenalin aku Abi Bayu. Satu orang yang bangga pernah kuliah di Universitas Ciputra dan lulus tentunya. Terus kemudian bisa berada di sini juga karena tidak lepas dari apa yang telah dipelajari di Universitas Ciputra. Gitu. Dan aku dulu jurusan IBM. Ini kalian sorry, aku manggilnya enaknya apa nih? Creative people. Sebutan Creative people. Oke. Kalau hostnya nih aku manggilnya apa? Hostnya. Namanya siapa aja, sorry, manggilnya? Saya Agung dan ini Agung. Marda. Agung dan Marda. Kalian dari jurusan apa? Agung, Marda? Dari Vkom. Vkom. Oke, dulu nggak ada ya rasanya. Belum. Yeah. Dulu aku ini adalah tahun ketiga, jadi angkatan 2008. Itu masih tahun ketiganya Ciputra pada saat itu. Dan jadi pada saat itu cuma ada beberapa jurusan aja. Nah sekarang saya Universitas Ciputra udah berkembang, jadi senang banget masih bisa ketemu lagi gitu. Jadi salam kenal, aku Abi Bayu. Sekarang aku jadi content creator dan juga ya ada beberapa usaha kecil-kecilan juga. Itu sih. Oke. Content creator. Entrepreneur. Sebenarnya ada profesi yang dia nggak sebutin deh. Iya, ini kayaknya ada ketinggalan. Nggak tahu merendah untuk gimana, aku juga nggak tahu ya. Apa tuh? Dia juga salah satu role model aku. Oh gitu. Iya. Karena jadi hari ini tuh kayak rasanya kayak mimpi banget bisa ketemu sama idola. Habis ini minta fallback kayaknya. Jadi dia adalah salah satu MC kondang juga Surabaya. Iya. Iya kan Kak Abi, benar ya? Atau saya salah? Iya, cuman iyanya agak berat ya. Iyanya agak berat karena udah apa ya, udah bisa dibilang retired juga ya. Maksudnya kayak udah nggak menerima, udah hampir retired sebagai MC sih. Cuman tinggal menyelesaikan aja sih. Cuman ya masih bisa lah
dianggap MC mungkin ya. Iya, oke. Jadi bisa kita duet bareng juga mungkin ya. Iya, someday ya, hopefully ya. Semoga retire-nya masih lama ya. Oke, terima kasih. Tadi kan udah ngulik profesi semuanya ya. Nanti kita akan kupas lagi lebih dalam. Nah, aku mau penasaran lagi nih. Kan Kak Abibayu ini salah satu alumni dari UC di angkatan ketiga ya di tahun 2008. Nah, pengalaman paling berkesan selama kuliah di UC itu apa sih, Kak? Boleh dong cerita ke kita? Selain Pak Abi ya. Bisa minta tolong di unmute dulu Kak Abibayu. Iya, ternyata ajaib juga ya. Padahal tanganku di sini terus tuh. Jadi kalau ngomongin yang paling berkesan ini kayak pastinya bingung juga ya, 4 tahun di sana tuh pasti banyak banget yang berkesan. Yang paling berkesan itu mata kuliahnya mungkin, Kak. Mata kuliahnya. Aku udah lupa aja apa. Yang paling berkesan, oke. Oh, yang paling berkesan ya ada positif dan negatif nih. Kita mulai dari yang negatif, yang positif dulu aja, oke. Menarik nih. Yang positif adalah aku pernah yang positif ya. Yang paling positif adalah aku lulus kali ya. Yang paling positif adalah aku lulus. Kemudian ya lulusnya lebih cepat dari yang seharusnya. Terus kebetulan kok juga cum laude gitu lah. Jadi ya gitu. Jadi bukan sombong, cuma ngomong aja. Terus kemudian dikit ya. Kalau yang lain selain itu, tapi proses menuju lulusnya itu juga menjadi kesan yang positif. Dari aku mulai konsultasi skripsi, terus cari bahan dan segalanya, itu suatu proses yang nggak akan pernah terlupakan dan juga menjadi satu momen yang berharga juga ketika kita berusaha dari nol, kemudian kita lulus. Itu semua proses itu tentunya berkesan banget. Terutama salah satunya juga ketika sering ke perpustakaan. Bertemu dengan kembarannya ya. Semakin sering saja ke perpustakaan dan mencari bahan referensi sih. Ya, ketemu Pak Abi juga dan Bapak Ibu yang lain. Gitu sih. Jadi perpus itu emang mau kerjain tugas ke perpus, karena kan itu suasananya kan pas kan. Gitu. Jadi apalagi dulu aku nggak tahu ya, masih sama sih perpus sekarang ya. Belum berubah kan? Belum beda kan? Belum pindah kan ya? Masih di bawah itu ya? Iya. Oke. Nah, jadi di sana terus kemudian ya itu sih mungkin jadi proses ketika ngerjain skripsi, ngebuat usahanya dan segalanya. Yang negatif nih, kita ngomong negatif. Ini jangan ditiru ya. Cuman yang negatif ini kalau nggak salah aku pernah terlambat ke ujian. Jadi gini guys ya, kamu kan tahu ya, Ciputra itu kan eksklusif ya tempatnya kan ya. Jadi ketika masuk gerbang dari yang ke depannya loop itu, masuk gerbang itu kan masih maju lagi kan, masih terus. Nah, itu sering membuat saya terlambat. Salah satunya ya salah saya sendiri sih, salah aku sendiri. Cuman salah satunya adalah ketika aku paling fatal adalah terlambat waktu ujian. Aku agak blur pelajaran apa, cuman aku ingat karena pelajaran itu menyebabkan nilai, karena aku dapat ujiannya terlambat, jadi aku nggak bisa ujian dan itu nilai 0. Terus kemudian nilaiku yang di nilaiku itu jadi B+ kalau nggak salah, gara-gara itu. Maka itu terus kayak agak pengaruh gitu, yang lainnya jadi turun. Yang itu turun, yang lainnya padahal udah bagus kan. Jadi jangan ditiru guys untuk telat. Cuma itu yang salah satu yang berkesan. Oh, ada satu lagi. Ini yang paling berkesan sampai waktu itu cukup ramai ya di Facebook. Waktu itu aku memimpin SKJ mahasiswa baru. Karena aku di bidang acara, di seksi acara di MOS ya. Di itu waktu MOS apa sih ngomongnya sekarang, MOS ya?
Owik, iya benar, Owik, lupa ya ampun. Di acara Owik, aku jadi yang ngebuat acara senam pagi untuk mahasiswa baru. Aku pakai kaos pink, celana merah pendek gitu, terus kaos kaki macan tutul, nggak salah tuh gimana ya? Terus agak unik terus, ya. aku kurang tahu videonya sekarang di mana, cuman kayak agak itu berkesan banget. Terus kemudian kemudian nari SKJ sambil dicampur atau diremix sama apa sih lagunya Beyonce yang If You Like It Then You Put a Ring on It, itu apa? Oh itu loh, tau gak sih? Tahu nggak sih? If you like it, mungkin saya terlalu lebih lama ya. Mohon maaf, berarti mungkin pengetahuan musik Anda kurang ya. Itulah, jadi itu Owik itu jadi momen yang menarik juga dan berkesan. Gitu deh, Agung dan Marta. Dari tahun ke tahun Owik selalu berkesan ya di hati setiap UC people di sini. Yes. Kalau sudah ngomongin tentang UC, sudah ngomongin tentang profesi sendiri ini ya. Sekarang kita akan ngomongin tentang apa? Kak Abi Bayu ini kan dulunya jurusan IBM. Sekarang kok bisa terjun ke content creator? Terus tadi sempat diulik MC juga. Nah, ini gimana caranya gitu? Nggak match ya? Iya, kalau logika kita nggak match ya? Mungkin atau ada pengalaman yang bikin Kak Abi Bayu sampai sekarang itu dari perkuliahan apa gitu, mungkin bisa di-share ke kita juga? Oke. Sebelum aku share nih, mungkin aku cuman mau di acara iTalk ini ya, cuman buat teman-teman ataupun creative people yang ada di sini, semoga bisa dapetin sesuatu dari sini. Kan aku bukan bermaksud menggurui atau apa, tapi semoga dari cerita ini bisa bermanfaat. Dan kalau ada yang mau nyalain kamera, silahkan, jadi lebih bisa kelihatan gitu akunya juga. But anyway, berhubungan sama content creator dan juga MC, itu awalnya semua ceritaku atau kisahku di dunia entertainment ini dari MC sih. Dan MC-nya ini semuanya itu berawal dari Ciputra juga, dari Universitas Ciputra, dari UC juga. Jadi jadi singkat cerita, kalau misalnya aku nggak di Ciputra, aku nggak di UC, mungkin aku nggak ada aku yang sekarang. Karena ketika aku di UC, aku kan di BEM ya, ada BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa kan? Ada. Nggak sih? Ya, aku tahu pengetahuanku salah. Ya. Dan di BEM, aku kan juga masuk ke BEM itu kalau nggak salah bagian apa juga ya, acara atau apa ya, sama lah, makanya di BEM. Terus kemudian salah satu event itu kita ngadain event BEM itu yang tentang berhubungan sama anak-anak SMA gitu kalau nggak salah. Dan mereka tanya, siapa ya ntar yang mau jadi MC gitu. Dan dari situlah di event itu aku mencoba untuk jadi MC. Jadi waktu itu aku angkat tangan, terus aku bilang, yaudah aku mau jadi MC coba. Nggak ada experience, jadi zero experience. Yang aku pikirin waktu itu cuman, sebagai entrepreneur, as a wannabe entrepreneur pada saat itu, rasanya kemampuan untuk public speaking itu perlu. Dan kemampuan untuk memberanikan diri ngobrol di depan orang itu perlu. Kalau ngomong di depan orang aja nggak berani, gimana mau ngedilin usaha kan, atau ngedilin bisnis gitu. Jadi pada saat itu aku mikir sesimpel itu sih. Terus aku akhirnya memutuskan untuk ya udah coba aku aja. Dan dari situ akhirnya ini bergulir gitu deh, kayak bola salju. Terus dimintain tolong untuk jadi MC pesta Sweet 17 gitu, atau ulang tahun apa gitu. Ya sama sih, maksudnya dari sanalah akhirnya bisa sampai sekarang. Itu tahun 2000, itu tahun kedua atau tahun kedua aku kuliah ya. Pokoknya it's around 2009 atau 2010 gitu, 2010. Jadi it's been 10 years already, more than 10 years ya, untuk jadi MC. Dan dari sanalah jadi MC, awalnya juga MC yang nggak dibayar, cuma dibayar nasi kotak dan segalanya. Sampai akhirnya sampai jadi MC, terus aku merasa udah rasanya jadi MC, kemudian jadi MC terus aku merasa rasanya asik ya kalau ngebuat video-video gitu. Terus kemudian tahun 2015
Aku mencoba menuangkan aja apa yang ada di pikiranku ke sebuah platform di Instagram. Waktu itu videonya masih 15 detik kan ya. Jadi Instagram itu masih kayak Instastory gitu dulu 15 detik. Dan nggak ada Instastory dan segalanya. Cuman dari sana akhirnya jadi content creator lah. Ketika diajak sama orang, partnerku untuk ngebuat satu apa ya, bisa bilang sama duo ya. Kayak ngebuat akun lain, terus kita benar-benar kayak ngebuat sketsa dan segalanya. Dari sana akhirnya jadi content creator sampai sekarang. Singkat cerita sih seperti itu. Long story short. Oke. Gitu. Menarik Jadi asal ya. mulanya coba-coba ya. Coba-coba dengan keberanian, akhirnya disambung-sambungin, diterus-terusin, akhirnya jadilah seperti sekarang. Oke. Menarik kalau mendengarin cerita orang itu menarik ya. Iya. Tapi kita nggak tahu kalau perjalanan lucunya itu loh, kadang ya suka nangis gitu. Nah, kalau udah ngomongin ini dari kronologinya udah sistematis banget ya. Dari MC aja, terus tiba-tiba punya inisiatif untuk buat video. Nah, kalau sekarang menjadi content creator, menurut Kak Abi, kriteria konten menurut Kak Abi yang menarik atau enak dilihat itu seperti apa sih? Ini kalau konten yang menarik untuk enak dilihat, kalau setiap orang pasti punya apa ya, preferensi masing-masing mungkin ya. Kayak aku mungkin sukanya yang berhubungan sama basket gitu-gitu. Cuman secara kesimpulan, menurutku sebuah konten yang bisa dinikmati itu adalah konten yang punya storytelling ya di dalamnya. Ya kayak judul gini sih, story mana sih ini? Stop ya, mana? Sini ya. Storyteller ya, karena emang ada ceritanya di dalamnya. Jadi ada awal, tengah, dan juga akhir. Mungkin simpelnya seperti itu sih. Kalau nggak ada yang mau disampaikan atau nggak ada ceritanya itu nggak tersampaikan lewat kontennya, juga nggak bisa dinikmati sih. Kurang bisa dinikmati mungkin. Gitu. Oke. Gitu, jadi gitu, lebih bercerita ya, kontennya lebih karya yang benar-benar bisa storytelling. Nah, ini bisa menjadi keresahan ya mungkin jadi untuk creative people di luar sana atau mungkin yang sedang ikut di sini udah bikin konten bertahun-tahun, dari kecil udah ngonten terus, tapi sampai gede nih sampai sekarang nggak ada yang nonton sama sekali. Kalau nggak gitu, suatu konten yang viral hanya sesaat, setelah itu hanya tertinggal gitu aja. Nah, itu kira-kira gimana solusinya? Atau salah kontennya, atau salah strategi pembuatan kontennya, atau bagaimana nih Kak Abi? Mungkin bukan masalah, aku nggak tahu itu banyak faktor. Menurutku itu banyak faktor ya. Bisa jadi kontennya tidak terstruktur dengan baik mungkin. Karena gini, maksudku ketika kita mau jadi storyteller ya atau content creator gitu, kita tuh kan kudu tahu juga nih, ini juga termasuk yang diajarin di entrepreneurship juga sih harusnya. Karena satu, kita kudu tahu juga produk kita itu apa gitu. Ya kan, kita tuh tahu produk dalam tanda kutip ya, tentang kita ini siapa dan apa yang kita tawarkan gitu. Terus setelah kita tahu, misalnya nih contoh aja, kontenku. Kita bedah dikit ya tentang kontenku ya. Misalnya kontenku ini adalah, kontenku itu kalau di sosial media terutama di akhir-akhir ini kan tentang membagikan informasi ya. Terutama di TikTok dan juga di Instagram kan membagikan fakta ataupun informasi. Itu berarti kan kita tahu tuh, oh ini produknya tuh ini gitu. Dan berarti kalau misalnya kita udah tahu produknya ini, terus kita juga tahu tentang diri kita. Diri kita tuh kayak gimana sih, kayak orangnya itu seperti apa gitu. Ambil contoh aja, beberapa tahun belakangan ini aku dibilang mirip sama Park Seo Joon gitu. I don't know dari mana, pokoknya dari beberapa tahun itu ada. Ini tadi ada barusan yang ada yang komen tadi, Abi Bayu mirip Park Seo Joon. Oh iya. Anyway, terus karena ada yang bilang kayak gitu, berarti kita tahu diri kita ini siapa. Oke, terus kemudian kalau misalnya kita juga dengan bantuan tools dan segalanya di sosial media, kita tahu nih follower kita tuh siapa aja, kemudian range usianya berapa. Dari sana kita tahu, misalnya contoh aku, oh berarti 68% atau 70% followerku itu adalah wanita gitu, atau cewek.
oh berarti aku pembawaan di videonya atau editing di videonya atau tipe-tipe konten videonya akan lebih cocok ketika mungkin aku ngebawain misal cara tips untuk membuat lutut putih atau ngerti nggak sih kayak arti nama grup K-pop gitu, karena konten yang dibawakan sesuai sama target marketnya yaitu cewek gitu, dan masih berhubungan sama yang kita suka yaitu membawakan fakta-fakta gitu. Jadi satu kita perlu tahu siapa kitanya, kedua kita perlu tahu siapa audiens kita. Dan kalau kita udah tahu, tinggal penyampaiannya masuk enggak atau storytelling-nya masuk enggak. Nah, di antara 3 faktor ini ketika seseorang mungkin berusaha tapi enggak kok stuck gitu, apakah tiga-tiganya udah pas? Apakah dia udah tahu tentang dirinya sendiri atau dia udah tahu tentang audiensnya, dan apakah dia penyampaiannya udah pas gitu. Kalau salah satunya belum terlaksana dengan baik atau belum tercapai dengan baik, ya mungkin dia harus merefleksikan apa yang dia udah lakuin gitu. Itu sih menurutku. Cie, serius deh. Kita dengerinnya sampai benar-benar fokus ini ya. Tapi suaraku jelas kan? Jelas. Suaraku jelas. Oh ya udah. Saking nyamannya ya dengar suaranya ya, udah kayak diceritain bobok sebelum tidur sambil gitu loh. Iya, bagaimana konten kita bisa FYP nih, bagaimana nih gitu. Jadi sebenarnya semua elemen itu berkesinambungan ya Kak Abi. Bisa memaksimalkan fitur-fitur dari sosial medianya juga, terus juga kontennya terus sesuai dengan sama target pasarnya tadi gitu. Jadi editornya juga harus gimana gitu kan ya. Jadi satu irama gitu loh. Jadi bisa FYP istilahnya gitulah ya. Oke, ketika semua elemennya udah digabung nih kan butuh konsistensi. Nah, itu yang paling susah sebenarnya ya, soalnya kita harus selalu berjangka dalam pembuatan konten. Nah, tips dari Kak Abi Bayu atau cara konsistensi pembuatan konten itu gimana sih? Cara konsistensi itu balik lagi ke awal ya. Kalau misalnya teman-teman mau jadi storyteller, influencer, ataupun sebagai bisnis yang memulai atau menggunakan sosial media untuk mencapai atau intinya memanfaatkan sosial media untuk bisnisnya, balik lagi ke tujuan awalnya kalian bermain di sosial media. Karena tujuan awal itu yang paling penting untuk kamu tahu kamu mau ngapain gitu. Karena banyak juga orang-orang yang cuman di sosial media mungkin awalnya ikut-ikutan, tapi jangan sampai ke depannya juga ikut-ikutan terus. Kayak cuman ya udahlah, pokoknya seru-seruan aja gitu. Cuman kalau misalnya gini, tahun 2000 kayak biasanya kan orang-orang nggak sengaja, kayak aku kan awalnya juga nggak sengaja kan di sosial media. Terus kemudian ketika sampai udah awal-awal udah main, terus kelihatan nih, oh ada efeknya juga, ada bagusnya ya. Nah itu udah harus ditentuin nih mau ngapain tujuannya. Gitu. Apakah tujuanmu itu mau apa nih, kayak di bisnis itu untuk mau mempromosikan bisnismu, atau kamu mau jadi dikenal sebagai apa dan segalanya, itu yang harus ditentuin. Karena dari sanalah yang akhirnya kamu bisa nge-breakdown nih, contoh nih aku aku mau jadi CEO ternyata, atau pembawa hal fakta-fakta gitu kan. Jadi kalau misalnya aku mau dikenal sebagai yang bagiin fakta-fakta, aku harus ngapain nih? Oke, aku harus berarti sehari harus paling enggak sekali dalam upload video. Oke, dalam sehari sekali berarti sebulan 30 berarti aku kalau misalnya cuman punya waktu di hari Sabtu Minggu, aku harus bagi waktunya gimana ya untuk bisa memproduksi 30 video. Aku harus nge-brainstormingnya untuk nyari skrip kayak gimana ya gitu-gitu. Nah itulah yang akhirnya kembali lagi semuanya ke tujuan awalnya ngapain. Karena ketika udah tahu, udah jelas tujuan kita apa, kita akan selalu ingat sama tujuan itu dan kita jadi tahu harus ngapain. Gitu sih. Emang niat itu penting ya. Tapi kadang kan generasi Z ini ya, Kak Abi Bayu, kalau kita coba kenalan sama generasi Z, ini tuh gampang bosenan. Jadi tingkat kesetiaan mereka itu sangat rendah gitu loh. Kadang-kadang juga cuma ngikutin viralnya aja. Gimana sih cara habis viral ya udah gitu. Makanya tuh gimana sih cara maintenance-nya gitu kan, kayak
oh aku tahu, aku punya target, aku pingin punya body goals gitu misalnya, body goals. Nah aku ini akan olahraga nih, iya kita sehari, minggu pertama, minggu kedua oke lah. Ya. Habis gitu maintenance-nya gitu loh, konsistennya gimana ya? Memelihara itu semua itu kayak sulit ya. Iya benar, kayak berdasarkan penelitian emang generasi Z atau bukan juga masih milenial juga masih kayak gitu sih, mereka yang tipe yang kayak karena memang lebih karena situasi dan juga keadaan sekarang, mereka lebih ke arah yang berani untuk mencoba dan bukan yang settle gitu. Sebenarnya nggak salah karena kebanyakan dari generasi sekarang, generasi Z atau generasi milenial itu kan belum punya tanggung jawab atau belum punya beban keluarga ya. Jadi mereka masih bisa roaming around, terserah mau ngapain, kayak kalau mau kerja cuma setahun cabut. Dan akhirnya mungkin jadi habit ataupun jadi kebiasaan dalam hidup mereka gitu. Justru itu yang menarik ketika seorang milenial bisa konsisten, maka itu bisa membedakan seseorang ini dari milenial yang lain gitu. Kalau semuanya bisa konsisten, itu nggak akan seru gitu. Ketika seseorang milenial atau seorang pun Gen Z ini bisa konsisten dan bisa nentuin dari awal, itu yang akan membuat dia jauh lebih sukses daripada Gen Z yang lain gitu, Gen Z yang lain. Ya itu tugasnya dia untuk menjadi konsisten. Gitu. Itu tantangannya. Iya, itu balik ke tantangannya sendiri lagi. Iya, jadi bagaimana kita sendiri ya mengaturnya. Betul. Misalnya kita sekarang bosen nih ya jadi mahasiswa Vkom. Itu tantangannya. Nah, kita nggak boleh beda jurusan aja. Hey. Nggak boleh. Halo. Gitu ya? Hai. Jangan dong. Oh, jangan dong. Salah itu ya. Bosennya di tempat lain boleh. Jangan sampai bosen sama jurusan ya. Oke, kita lanjut. Aduh, parah. Ini ngomongin video kreator ya, jangan dimasukin ke bidang yang lain dong. Oh, iya. Tiba-tiba ada yang dipakai untuk relationship, waduh, kan beda dong. Iya, beda ya teman-teman, siap. beda. Oke, kita lanjut. Jadi kalau ngomongin content creator lagi content creator, pasti banyak prosesnya. Iya. Pasti banyak behind the scene-nya. Pasti banyak orang-orang di belakang layarnya tuh yang berjuang banget tuh, ya nggak sih? Kayak kita sekarang, percaya nggak percaya kita Zoom ini kelihatan cuma berdua, kita beramai-ramai di sini. Nah, boleh dibagiin nggak sih apa saja sih yang diperlukan untuk memproduksi suatu karya konten gitu? Apa saja yang diperlukan? Iya. Yang satu mindset, mindsetnya harus kuat dan harus sudah jelas. Dan bukan harus jelas sih, tapi mindsetnya harus tahan banting, karena content creator itu kan comes and go ya. Jadi kayak, dan ini adalah satu kerjaan gitu untuk ketika kita mau jadi content creator atau jadi video creator atau storyteller, berarti harus siap dengan apa yang ada di depan, just like any other business gitu. Jadi mindset ini udah harus ditanamin kalau ini bukan cuman it's not just having fun and playing games gitu, tapi ini emang benar-benar kerja sih menurutku ya secara pribadi. Well, dan juga have fun juga gitu. Ketika membuat sebuah video nih, kalau kita ngomong spesifik video, seperti menghasilkan suatu produk yang lain, pasti ada prosesnya gitu. Ada proses pre-production, production, dan juga pasca production. Kalau kita ngomongin pre-production, berarti akan ada berhubungan sama proses kreatif di dalam penciptaan video itu. Entah itu berhubungan untuk mencari yang lagi ngetrend. Carinya juga macam-macam, bisa dari, kalau main TikTok, dari FYP juga bisa nyari. Kalau dari Instagram bisa dari explore. Kalau misalnya dari I don't know, dari Line Today mungkin, atau dari Lambe Turah, itu bisa juga. Jadi cari yang ngetren kayak gimana, terus dari sana, ngeliat ada yang ngetren. Nah ini tergantung kan sesuai sama kontenmu apa gitu. Kalau kontenku, misalnya aku ngomongin fakta, berarti apa yang lagi ngetren, kita buat di sini. Contohnya yang lagi ngetren apa nih? Lagi ngetren Dewa Kipas. Oke, kita cari fakta tentang Dewa Kipas, kita buatin tentang kontennya itu. Jadi emang awalnya semuanya kayak gitu. Internet sampai sekarang pun aku masih kayak gitu, tapi karena memang mungkin sudah lebih berkembang, ada tim juga yang di belakangnya. Sama kayak Zoom-nya kalian, ada tim juga di belakangnya yang setup untuk sound-nya, untuk mastiin semuanya jernih, untuk yang pastiin internetnya lancar.
set of audio dan segalanya, bla bla bla. Sama sih, mungkin yang kelihatan cuma aku di depan kamera, yang kelihatan cuma kalian berdua di depan kamera, tapi yang di belakangnya ada proses tim yang bergerak kan, gitu. Nah, dulu tapi ya semuanya sendiri, kayak aku nyari sendiri, terus kemudian nyari ide sendiri, ngedit sendiri dan segalanya. Cuman akhirnya ketika pre-production ini nyari ide, sekarang udah ada tim yang membantu untuk tim kreatifnya. Kemudian ketika production, tapi karena aku nih sekarang kalau production masih sendiri sih. Karena sekarang nih di samping sini tuh masih ada tripod dan lampu dan yang segala masih. Tadi aku habis syuting juga. Terus ketika pre-production udah matang, production dan setelah itu pasca post production kan. Jadi post production ini ada tim editor juga yang ngedit gitu. Dan kalau sendirian juga kadang aku masih ngedit sendiri sih untuk ngebuat postnya. Untuk ngebuat kontennya sampai jadi konten dan kemudian diupload di sosial media. Itu sih. Apapun proses apapun kontennya kurang lebih kayak gitu sih prosesnya. Mau itu web series, mau itu beauty produk beauty kayak atau beauty content, kurang lebih sih seperti itu. Kalau tanyain proses produksinya ya. Itu. Oke. Tadi udah disinggung juga sebelum produksi sama ide-ide yang didapat, ide-ide kontennya tuh apa aja gitu ya. Nah, seperti balik lagi ya, kita kan kebanyakan creative people ini Kak Abi Bayu kan generasi Z tuh ya. Nah, lagi-lagi kita itu kan punya karakter yang seperti itu ya, punya karakter seperti itu. Kadang suka stuck gitu loh, kadang suka nyaman gitu sama konten-konten yang kayak gini aja, atau kadang bahkan kehabisan konten. Ya, kehabisan konten dan bingung mau bikin konten apa. Nah, itu tipsnya gimana Kak? Kehabisan konten. Ini kalau misalnya di teman-teman yang lain atau kreator yang lain ya, kalau yang senior dulu tuh mereka ngomongnya burn out ya, kayak udah bingung mau ngapain karena udah keseringan mereka ngebuat produksi kayak apalagi udah tahunan ya, kayak selesai semua udah deh, kayak apa sih mau ngapain lagi aku. Dan it happens gitu, aku juga pernah, terus apalagi yang udah di sana. Cuman mungkin ini aku melihatnya dari orang-orang kreator-kreator yang udah senior lebih dahulu. Karena melakukan ini tuh awalnya kan ada sesuatu yang fun. Kata fun atau sifat fun dari sini tuh jangan sampai hilang gitu. Jangan sampai fun di sini jadi suatu yang kita lakukan sini jadi beban gitu. Jangan sampai jadi beban. Ada feedback. Apa tuh? Iya, siapa tuh? Oke, sudah. Ya, udah aku mute, soalnya aku co-host juga. Cie. Jadi jangan sampai fun itu dihilangkan. Nah, aku juga praktekin itu adalah konten apa yang dikatakan sama salah satunya Raditya Dika. Gitu. Dia bilang kalau dia nyiptain konten itu separuh dia nyiptain buat viewers, satu separuhnya untuk dirinya sendiri gitu. Karena dia nyiptain apa yang dia suka, terus tapi dia juga nyiptain apa yang menurut dia orang-orang juga suka. Jadi kadang aku juga nyiptain konten kayak gitu. Yang aku tahu mungkin orang-orang nggak terlalu suka, kayak misalnya aku buat video aja tentang basket gitu. Tapi mungkin nggak banyak orang yang suka basket, tapi bodo amat karena aku awalnya juga ngelakuin ini karena aku suka gitu. Gitu. Oke. Yang pertama belum selesai. Oke, silakan Kak. Jadi ketika udah burn out, udah nggak tahu apapun, nggak tahu apa lagi mau dibuat, buat aja yang kamu suka gitu. Dan salah satu caranya untuk mencari lagi ide yang lain adalah lakuin sesuatu yang memang belum pernah kamu lakuin. Sorry, ceguan. Jadi lakukan aja hal-hal baru, yang hal-hal kecil baru, terus yang kamu biasanya makan di mana gitu ya, tapi coba makan di tempat lain. Terus kalau biasanya pakai baju warna hitam, tapi biasanya coba aja pakai baju warna putih. Terus atau biasanya kalau ke mana lewat jalan A, tapi coba lawan jalan B. Hal-hal kayak gitu tuh kayak nge-refresh secara psikologis, itu nge-refresh otak kita, terus kayak kita jadi melihat satu hal yang baru gitu. Itu sih, dan itu kadang hal kecil yang aku lakuin dan membantu juga gitu. Jangan stuck di rutinitas sih mungkin kayak gitu. Oke, jadi coba aja dulu ya. Nanti inspirasi pasti akan datang gitu. Oke, jangan sampai kehilangan apa yang membuat kamu senang.
Benar. Iya, jadi misalnya kamu suka konten bucin, jangan sampai kehilangan. Jangan terlalu dibahas. Jangan terlalu server lagi. Aduh, kebanyakan ini loh lihat kenapa ya? Komentar katanya Kak Abi mirip Pak Sejun itu kan. Aduh, jadi agak ke distract kita ya di sini, mohon maaf. Nah, selanjutnya kalau kita sudah bahas tentang tuntas ya, tentang gimana sih produksi, gimana sih konten, gimana sih gini ya. Sekarang kita akan bahas tentang medianya. Nah, ini biasanya makanan kita nih, karena anak Vkom kan. Jadi kita akan bahas medianya. Gimana memahami, mengerti. Nggak cuma pasangan yang harus dimengerti. Media juga harus dimengerti. Gimana mengerti atau memahami algoritma sebuah media. Kan banyak nih ya Kak media-media yang bisa tempat wadah atau lahan content creator berkarya. Gimana cara memahami mereka? Algoritmanya atau ya sejenis? Kalau algoritma, kalau ngomongin algoritma sih jujur aku nggak terlalu paham untuk sosial media yang gimana, karena kalau misalnya sosial media yang aku pahami itu karena sekarang ini aku fokusnya ke TikTok ya. Jadi emang aku lebih pahamnya tentang algoritma TikTok gitu. Dimana intinya sih prosesnya ketika secara singkat dan sederhana ya, TikTok ini satu nggak ada tuh yang namanya shadow ban. Menurutku ya secara pribadi ya. Dan ketika aku diskusi juga sama orang-orang TikTok, maksudnya dengan orang-orang dari TikTok Indonesia, nggak ada, mereka nggak juga bilang tidak ada yang namanya shadow ban gitu. Yang ada adalah algoritma TikTok ini menilai video ini bagus atau enggak. Lebih tepatnya video ini melanggar peraturan-peraturan enggak. Itu nomor satu tuh. Karena TikTok ini dia itu kan pakai sistem algoritma itu canggih gitulah, ya kan. Jadi dia itu bisa menilai satu konten itu, di dalam konten itu ada apa aja di dalamnya, termasuk bahasa yang dipakai itu apa aja. Kamu pakai bahasa Indonesia, dia bisa mempelajari bahasa yang kamu ucapkan itu apa gitu. Apakah kamu ngomong kotor dan segalanya. Terus kedua, dia bisa melihat di videonya itu ada apa aja, apakah ada pohon, ada atap, ada kursi, ada sofa merah, gitu-gitu bisa dipelajarin sama dia. Dan ketika dia udah melihat semua itu, dia kemudian akan nilai video ini bagus atau enggak, melanggar nilai-nilai atau enggak gitu. Violation ya namanya kalau sering-seringnya. Dia violate sesuatu enggak? Oh, kalau enggak ada ya udah berarti ini lolos. Dan dia akan didistribusikan ke beberapa orang dulu gitu. Nggak semua follower. Sama sih kayak Instagram. Ya Instagram juga kayak gitu, dia akan mendistribusikan video ini ke sejumlah orang terlebih dahulu. Terus ketika feedback dari orang-orang itu bagus, maka video ini akan diteruskan ke orang-orang yang lain. Gitu. Dia akan mendapatkan nilai. Kalau di TikTok itu ada nilainya. Nilai yang paling tinggi itu adalah ketika video kita ditonton sampai habis. Ketika video itu berhasil ditonton sampai habis, berarti nilai video ini mendapatkan nilai yang bagus. Let's say 10 poin gitu loh. Oke, ini 10 poin nih udahan. Nah, sampai dalam periode waktu tertentu, video ini mendapatkan berapa poin dari yang udah didistribusikan ke beberapa follower gitu. Oh, ternyata dia dapetin 1000 poin. Oh, bagus lah anggapannya. Berarti dia dapat 10 dari 100 orang kan. Masing-masing ini cuma perumpamaan ya. Jadi, oh dapat 1000 poin. Oh, bagus sih berarti. Yuk coba kita putar lagi ke orang-orang yang lain. Inilah yang namanya disebutkan FYP. Ketika video ini dinilai bagus dan direkomendasikan ke orang-orang. Ya gini terus, muter terus siklusnya. Ketika video ini dianggap bagus. Tapi ketika video ini dianggap enggak, ketika video ini enggak mendapatkan poin yang bagus, maka video ini akan berhenti di satu periode. Ini yang dikatakan orang-orang, duh videoku nggak FYP. Gitu. Karena videomu tidak mendapatkan nilai yang bagus. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya kalau algoritma untuk TikTok sebagai creator ya. Kalau sebagai viewer ada lagi sih. Itu semua ada di kelas TikTok aku. Masuk. Bridging masuk produk.
entrepreneur. Iya, betul. Silakan. Boleh banget kok, Kak. Boleh banget. Nggak, jadi itu emang kan kebetulan karena TikTok ini menurutku benar-benar menarik sih kalau ngomongin TikTok ya. Makanya TikTok ini ketika aku melihat ternyata emang lagi bagus dan memang oke banget, aku langsung bukan shifting sih, aku langsung fokus ke TikTok dan emang ternyata bisa banget diulik dan menjadi sarana atau sosial media, terutama buat anak-anak Vkom udah tahu lah TikTok itu seperti apa besarnya. Jadi long story short, akhirnya ketika udah bisa mencapai beberapa waktu ya, ketika tuh dia mau fokusin gitu. Dalam waktu 4 bulan kalau nggak salah itu udah naik udah bisa, waktu itu aku 4 bulan fokus, followernya jadi 3 kali lipat ke 1 jutaan, ke 1 juta followers pada saat itu. Dan nggak lama setelah itu fokus lagi, karena konten-kontennya memang dinilai sama TikTok oke dan nggak pernah violation, jarang violation gitu-gitu, akhirnya nggak lama jadi verification gitu, verified. Nah, makanya aku bisa terus aku lebih mempelajari lagi tentang TikTok. Dan ketika aku mempelajari lagi sistem dan segalanya, terus diajak sama orang, yuk buat kelas, mau nggak? Ya udah, karena aku maksudnya punya ilmunya kan, maksudnya aku tahu lah ilmu yang mungkin aku bisa share. Akhirnya buatlah kelas TikTok itu. Gitu. Jadi bisa sekaligus memberi apa itu? Inspirasi dan juga cara-cara tips and trick. Betul. Ya, bisa. Jadi itu tips-tipsnya. Itu yang mau bisa langsung klik link di bioku. Masih nekat loh kami. Ya apa dong guys? Aduh. Wow, ya iya nggak apa-apa. Yuk yang habis webinar ini atau habis iTalk ini kepo lebih lanjut tentang Kak Abi Bayu, kelas-kelasnya yang sudah dicetus-cetuskan, disinggung-singgung ya, silakan banget ya. Tapi untuk sekarang kita ke iTalk dulu. Nah, ini berarti cuma di iTalk nih, berarti aku bisa, maksudnya aku nge-spill beberapa ilmu loh secara gratis di sini. Iya Kak Bayu. Ya kan, Kak luar Bayu biasa juga, loh iTalk. Iya Kak Abi Bayu juga bisa ini loh, promosi produknya secara nggak langsung kan. Lumayan nih Kak. Itu udah pasti. Oh. Nggak usah diomongin lagi. Udah pasti kalau gitu. Ya, udah deh. Bebas. Nah, sepertinya sudah banyak pertanyaan yang masuk. Iya. Betul? Ini ada salah satu pertanyaan yang cukup menarik juga. Saya bacakan betul. Ya. Ini dari Muhammad Al-Aksya dari Universitas Erlangga. Di sini bertanya, bagaimana cara kita menjadikan momen comment haters atau hating stuff dari audiens bisa dengan mudah kita jadikan bahan mental building atau malah bikin mental kita breakdown. Nah, ini dari Kak Abi gimana? Comment haters itu dipandang seperti apa? Mental breakdance. Jadi kalau kita ngomongin sampai kita jadi mental breakdance ya, itu juga agak bingung ya. Karena gini, ini balik yang tadi aku ngomongin sih, kayak dari awal kita udah punya mindset yang harus kuat gitu. Karena salah satunya adalah haters atau apapun komentar-komentar negatif tentang kita ini pasti akan muncul. Jadi mindset kita emang udah dari awal udah tahu dan harus udah siap kalau hal-hal ini akan terjadi. Namanya juga manusia, tapi kita pasti akan suatu saat down, suatu saat akan merasa kayak emang apa yang aku lakuin ini emangnya apa bermanfaat nggak ya gitu-gitu. Tapi ya ini kembali lagi ke mindset dari awal, itu kita tujuannya ngapain. Karena ketika kita udah tahu kita mau ngapain, apapun yang diomongin sama orang, kita bakal ignore aja gitu. Gitu. It's beda sama ignorance ya. Cuman kalau masalah kritik itu emang harus banget kita mau dikritik dan kita untuk bisa terus lebih baik. Cuman ketika kita ngelihat komentarnya dia itu emang berusaha menjatuhkan, emang pure hate gitu, ya udah kita diemin aja gitu. Oke, sepertinya kamu curcol. Tinggal kalau ada komentar negatif, kalau misalnya ini TikTok, tinggal buatin aja video yang itu loh, yang dibuatin jadi video. Lo bisa nggak bos? Itu. Itu. Tapi lo bisa nggak bos? Itu. Karena nggak banyak loh kalau misalnya orang-orang, it's easy to judge people, tapi ketika kita orang itu disuruh untuk ngelakuinnya, nggak akan ada yang
nggak banyak yang bisa kan gitu, karena ya emang tidak semudah itu untuk melakukan. Oke, terima kasih. Jadi nggak usah dianggap guys, tenang. Intinya gitu. Jadi selalu ada aja ya. Namanya hidup guys, jangan terlalu pusing-pusing deh. Jangan terlalu dipikirin. Tuhan aja punya hate ya, apalagi kita manusia gitu. Lanjut pertanyaan. Tirulah, anggaplah, pakailah konsep dari Dewa Kipas. Oh, balik lagi. Ya, tidak apa-apa di hate. Biarkan orang-orang nge-hate, biarkan orang-orang berkomentar negatif. Yang penting dapat 100 juta. Mantap. Penting cuan ya berarti. Yang penting cuan. Ya kalau kita, ya kan hidup kita happy kita juga. Gitu. Benar-benar. Nah Lanjut. ini selanjutnya ada pertanyaan lagi. Bagaimana menghadapi sebuah plagiatisme yang tidak mencantumkan ID, hak cipta atau hal-hal lainnya? Apalagi kalau ada kreator kecil yang sering disepelekan. Nah itu gimana? Hak cipta agak berat ya. Kak Bayu. Karena ini udah satu hal yang bukan apa ya, ini emang terjadi gitu. Maksudnya hak cipta itu yang bisa dilakukan cuman edukasi aja dari kita-kitanya, cuman pasti ada aja orang-orang yang tidak ngerti atau ignorance juga tentang hal-hal kayak gitu. Ya paling gampang adalah hal kecil yang paling gampang adalah ketika satu akun merepost video orang lain tapi nggak ngasih kredit. Itu kan jadi satu form of ignorance gitu loh untuk tidak memberikan hak cipta, memberikan kredit gitu kan ke orang-orangnya. Padahal itu dari satu tindakan kecil kayak gitu, ataupun kita melakukan video terus terinspirasi dari mana, kita nulis inspired by, itu aja udah menjadi satu tindakan etika gitu loh untuk bisa memulai satu budaya yang bagus yang positif, yaitu tentang menghargai karya orang lain. Dan kalau ngomongin tentang hak cipta atau ngomongin hal-hal kayak gitu udah kenyang sih, maksudnya kayak ketika aku videonya misalnya nggak dikasih kredit sama akun lain atau segalanya, udah bosen sih. Jadi ya udah, yang kita bisa lakuin dimulai dari diri sendiri dan dimulai dengan memberitahukan circle terdekat kali ya. Ketika ada kayak gitu, kita ngelihat orang terdekat kayak gitu, kita kasih tahu. Karena kalau kita mau ngasih tahu yang namanya admin akun repost, itu pasti udah susah banget karena mereka udah hidupnya kayak gitu, kayak udah kebiasaan aja. Jadi biasakan mulai dari diri sendiri. Ketika kita ngepost sesuatu atau ngepost videonya orang, kita kasih kredit ke mereka, give the credit when the credit is due gitu. Terus ngasih tahu ke orang lain juga inspired. Kalau misalnya ini inspired by siapa, ya tulis aja inspired by siapa gitu. Karena itu juga adalah satu hal kecil yang siapa tahu dengan kayak gitu bisa memperbaiki budaya sekitar kita juga. Karena budaya kan juga tercipta dari kebiasaan kan, gitu, sampai jadi adat bahkan kayak gitu loh. Jadi dari hal kecil bisa jadi hal yang besar dari diri kita sendiri lah. Gitu. Tapi yang pasti jangan sampai kita sendiri yang plagiat, itu yang pasti. Jangan sampai kita benar-benar melakukan sendiri terus membudidayakan sendiri yang namanya plagiarisme gitu. Karena emang di dunia kayak gini nggak ada lagi yang memang benar-benar pure ini kan original memang. Yeah. Satu sisi benar. Cuman ketika kita ngelihat satu hal yang kayak gitu, kita memang harus ngasih tahu nih, oh ya ini aku terinspirasi dari sini gitu. Oke, baik. Oke. Kalau ngomongin kayak gitu, sebenarnya berkesinambungan sih sama yang namanya sistem ya. Sistem itu kan kadang suka kita tidak bisa menerimanya gitu kan. Nah kalau ngomongin tentang sistem media dan sebagainya, algoritmanya, lagi-lagi kita harus sadar gitu kan, gimana sih gitu kan pandangan ke depannya, apa ya, jangka panjangnya. Iya, mungkin kan sekarang untuk konten kreator itu mesti dipandang ke cari kerja itu yang pasti-pasti aja gitu. Mungkin bisa dibilang konten kreator itu Senin Kemis ya. Kalau lagi rame bisa dapat banyak, kalau enggak juga enggak gitu. Nah, mungkin banyak banget orang yang ngomong kalau misalnya cari kerja itu yang pasti-pasti aja lah. Nah, gitu lah. Sekarang itu kalau misalnya calon kita nih, misalnya ya curhat pribadi ya, calon kita ini adalah seorang influencer gitu, seorang content creator.
kadang suka dianggap remeh gitu sama calon orang tua sananya gitu kan. Kerjanya apa kerjanya apa gitu kan ya. Kita bikin video gitu kan. Ngapain kayak gituan gitu kan. Jadi orang-orang di atas kita tuh kadang suka nggak bisa nerima gitu loh. Nah, makanya ini gimana nih untuk creative people juga dan content creator, pandangan Kak Abi Bayu mengenai profesi ini tuh kedepannya seperti apa? Atau mungkin ada jangka khususnya gitu? Menanggapi curhat dari Anda berdua, Agung dan Marta, menurutku gini, karena ada satu perkataan ketika seseorang itu takut akan perubahan atau takut akan sesuatu dan memandang remeh sesuatu. Dari sini kayak orang tua takut anaknya mendapatkan orang lain yang kerjaannya content creator gitu. Adalah karena dia tidak mengalami momen itu. Ketika orang tua kita ataupun orang yang lebih tua di generasi sebelumnya itu kayak resisten gitu terhadap perubahan karena dia belum mengalami itu semuanya. Kalau karena kita sekarang di Gen Z, Gen milenial dan Gen sebelumnya mungkin ada yang di fase transisi dari zaman digital, zaman yang belum digital ke digital kan. Jadi mereka udah mengalami yang namanya dua-duanya. Ada yang mengalami zaman yang masih telepon koin, kemudian udah pakai handphone. Tapi sedangkan kita semua sekarang udah di digital semua gitu. Jadi kita nggak terlalu takut sama perubahan. Entar aja mungkin kayak kita mungkin 50 tahun lagi ketika udah ada mobil terbang mungkin kita jadi takut kayak karena kita merasa itu nggak safe. Dan itu emang seperti itu manusia gitu. Sama halnya dengan kalau kita ngomongin profesi sebagai content creator ya. Profesi content creator dan kemudian orang-orang takut akan masa depannya gitu. Menurutku ini balik lagi ke mindset-nya gitu. Gimana seseorang ini bisa melihat content creator atau di dunia sosial media ini, apakah dia bisa memanfaatkan dengan baik atau enggak sosial media ini. Karena dimanapun seseorang berada, mau di dunia sosial media, mau di kerjaan, di pabrik, mau di perusahaan kantor, mau di pemerintah, itu tidak peduli di mana dia berada, tapi bagaimana dia memanfaatkan kondisinya saat itu. Ini mungkin balik lagi ke menyinggung sedikit sih mungkin tentang industri sekarang yang katanya 4.0 atau mau ke 5.0 ya, aku nggak ngerti ini sekarang udah berapa .0. Cuman beberapa sifat yang aku dapat dari baca-baca atau beberapa skill yang dibutuhkan oleh seseorang ketika berada di dunia sekarang itu ada beberapa. Itu salah satunya adalah learning agility. Jadi kita agile untuk learning gitu, empathy, disiplin, dan juga yang terakhir adalah adaptability. Jadi bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap lingkungan kita, itu yang menyelamatkan seseorang untuk bisa survive di masa depan. Ini aku pelajarin dari, aku lupa dari mana, pokoknya aku kayak baca-baca dan dengerin podcast dan segalanya. Itu dari situlah. Jadi kalau kita ada di sosial media nih, contohnya aja nih, ketika kita berada di sosial media Instagram, terus kita merasa di Instagram ini kok gini terus ya, tapi kita terus kemudian melihat di TikTok ada satu hal yang baru nih. Kita nggak stuck di situ, tapi kita bisa adapt ke TikTok dan kita mempelajari TikTok dan akhirnya bisa survive dan juga bisa dibilang make it there gitu, kayak bisa lebih baik daripada yang udah kita lakuin di sosial media lainnya. Itu namanya adaptability. Dan itu resultnya udah kelihatan. Karena itu yang lakuin aku. Ketika aku stuck di satu hal, contoh aja nih, aku main Instagram dari tahun 2015, bayangin. Main ya tanda kutip, karena emang maksudku ini, ya kita have fun dan juga kerja di sana. 2015 aku di sana, sampai sekarang 179K. Di YouTube, 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu hampiran 2008 ya, 3 tahun lalu aku coba main YouTube. Pada saat itu di awal-awal bagus, kemudian I don't know what happens in the algorithm dan segalanya. Cuman stuck di 40.000
gitu. Tapi ya gitu, karena aku mencoba, oke, berarti apa yang harus dipelajari, terus kemudian aku harus adaptasi juga. Lagi ada apa nih? Oh, lagi ada TikTok. Yaudah coba aja deh lagi TikTok. Karena kadang kita ini mungkin nggak bisa berhasil di satu tempat, tapi bisa berhasil di tempat lain gitu. Kayak kalau kata orang, ada jalannya masing-masing. Jadi, dan akhirnya ketika adaptasi ke TikTok, kelihatan banget hasilnya. Jadi, never stop in one place gitu. Ketika saat kita gagal di sini, pasti ada aja di tempat lain, bahkan di sosial media pun. Ini nanti akan kembali lagi ke pertanyaan awal, di sosial media ini gimana sih untuk apa namanya, kita bisa survive di sosial media, takut akan masa depan dan segalanya, kita diragukan di sosial media. Karena yang jadi masalah itu adalah mentalnya. Mental bagaimana kita bisa adaptasi di satu tempat. Kalau misalnya mental kita nggak bisa adaptasi, nggak punya yang namanya learning agility, nggak bisa adaptability dan segalanya, mau di sosial media kayak mau di kantor pun ya akan kayak gitu-gitu aja. Gitu. Kayak dibilang nggak pasti, Senin Kamis, it all depends on ourselves gitu. Kita mau ngebawa sosial media kita kemana gitu. Karena kalau kita udah punya tujuan, kalau nggak pastinya kita udah punya satu tujuan dan kita udah bisa mencapai satu milestone dan kita punya milestone yang lain, contoh gini, oke, kamu ngapain sosial media? Oh iya, penghasilannya nggak pasti ya? Iya sih nggak pasti, kadang-kadang 50 juta, kadang-kadang 100 juta. Daripada kamu kerja di mana? Kantoran? Oh pasti ya? Iya pasti 5 juta per bulan. Ngerti nggak maksudnya? Iya pasti sih, ya pasti gitu-gitu aja. Tapi kita nggak pastinya, bisa nggak pasti dengan sangat lebar gitu. It's all back to the mentality, kayak gitu. Jadi tergantung orangnya lagi mau kayak gimana. Mending nggak pasti tapi antara range-nya 50 juta sampai 100 juta, atau pasti tapi 5 juta. Oke. Gitu. Itu it's all choices sih, maunya kayak gimana, tergantung orangnya yang mau kayak pilihan ya. Lagi-lagi pilihan dan berhubung narasumber kita hari ini luar biasa, punya basic entrepreneur dari Universitas Ciputra ya. Terbentuk ya. Jadi selain terbentuk mateng gitu. Jadi entrepreneur yang ada content creator-nya. Jadi content creator yang ada entrepreneur-nya banget. Melebur gitu udah jadi satu. Asik, sumpah asik. Kita udah lebih dari 1 jam ya kurang lebih. Iya, tapi kayaknya masih banyak pertanyaan ya. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan tentang content creator, tentang buat creative people yang masih kepo, ikutin tuh TikTok. Aku juga mau promoin aja deh, ikutan kelasnya aja daripada kurang gitu. Daripada waktu di sini kita kurang, bisa ikutan kelasnya Kak Abi Bayu deh. Gini, mungkin aku kalau mau nambahin, sampai sekarang pun aku masih belajar ya, karena yang apa yang tadi aku udah sharing, maksudnya belum aku bisa dibilang kalau bilang mateng enggak sama sekali sih menurutku. Justru kita ini kan emang harus terus belajar, dan karena apa yang udah kita lakuin itu yang bisa aku share di sini gitu. Kayak karena aku udah ngelakuin apa mungkin yang buat teman-teman belum lakuin gitu guys. Jadi apa yang udah aku pelajarin dan apa yang udah aku ngerti itu yang membuat aku paling nggak sedikit lebih berpengalaman dari teman-teman. Gitu sih. Jadi semua yang kita diskusiin hari ini, creative people, semua based on experience, gitu ya. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang mungkin kayaknya enggak gitu deh, kayaknya gini. Nah, masih mau lanjut ngobrol, boleh langsung aja follow semua sosial medianya Kak Abi Bayu. Mau tanya-tanya siapa tahu di sana dijawab gitu kan. Jadi pasti dijawab dong. Oke, langsung kan, ya. Kan kalau Anda mengikuti kelas TikTok Abi Bayu ya, tinggal klik on bio Instagramku atau TikTokku itu, ada namanya grup Telegram yang dimana kita bisa berdiskusi dengan lancar. Oke. Nah, hari ini nggak kerasa waktu kita ngobrol sudah habis. Buat teman-teman, thank you so much. Buat Kak Abi, makasih. Thank you. Makasih banyak, ilmunya sangat berguna. Betul banget. Semoga kita bisa ketemu lagi di next event. Tapi sebelum itu, Kak Abi, kita mau foto dulu ya. Mau foto bersama. Ayo dong. Kapan lagi mengabadikan momen? Yang pertama kita harus pakai salamnya Yusi. Masih ingat Kak Abi? Masih ingat? Langsung. Mantap. Yuk teman-teman kita, kreatif kita akan bisa nyalakin kameranya semuanya.
Kita akan foto dulu pakai salam entrepreneur dulu ya yang awal. Boleh bisa yuk. PPT-nya. Yuk bisa yuk. 1, 2, 3. Satu lagi, 1. Bentar. Oh, bentar. Ini Kak Raslika Sarvina sama Anastasia Crescentia kok belum nyalain kamera? Oh, aku sebutin namanya ini. Nah, gitu dong. Kan di notis nih gitu. Nggak dihipnotis nih. Anastasia Crescentia, Karen Viola. Mana nih? Serasa Kenapa acara cuma sendiri bunga ya, doang? Kak? Nah, kalau aku serasa kelas. Yuk. Aku masih ingat loh nomor induk mahasiswaku. Gila nggak? Keren. Ayo foto dulu ya Kak Abibayu. Yo. Masih Anastasia ya? Crescentia. Nah, itu dia videonya lah. Masih menggebu Kak Abibayu. Ayo. 1, 2, 3. Bentar, aku juga mau. 1. Oke, aman? Tim BDD. Oke, sudah ya. Oke, kita lanjut freestyle ya. Bebas. Freestyle. Ini freestyle. Oke, freestyle ya. Apa freestyle cuy? Terserah. Jangan bayang tapi ya. Bingung juga nih. Oh. Oke. 1, Begini aja. 1, 2, 3. Sudah aman? Oke, baik. Thank you so Kak much. Thank you semuanya. Terima kasih banyak. Ada closing statement dari Kak Abibayu mungkin? Semangat. Seperti Buat kita. follow Instagram saya, follow TikTok saya, dan lain-lainnya mungkin? Buat teman-teman yang mungkin udah datang di sini, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih buat UC yang udah ngundang aku. It's good to see you guys again dan juga melihat wajah-wajah baru, terutama host-host kita ini dan juga spirit-spirit baru ya. Semoga ketika ngikutin ini dan ketika udah selesai dapetin sesuatu yang baru dan semoga bermanfaat. Satu kalimat yang selalu aku pakai mungkin adalah lebih baik mencoba dan gagal daripada gagal untuk mencoba. Itu selalu aku pakai dan selalu aku katakan karena emang itu yang udah dari tahun 2015, dari tahun 2010, dari aku mulai nge-MC, udah lebih baik coba aja. Kalau misalnya gagal jadi MC, ya udah masih bisa coba yang lain. Ternyata dari nyoba jadi MC bisa sampai sekarang 2021. It's been 11 years dan dari satu hal yang kecil bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat paling nggak buat aku dan kadang bisa memberikan kebahagiaan buat yang nonton aku. Itu sih. Itu aja dan tentunya klik link di bio untuk ikutan kelas TikTok Abibayu. Mantap. Balik lagi. Sudah kalau ngomongin promosi nekat lah orang entrepreneur. Udah bebasin aja. Kiri kalau tahan. But anyway, terima kasih banyak teman-teman. Thank you buat Agung, buat Marda. Marda atau Marta sih bacanya? Marda ya? Iya, Marda. Ya benar. Thank you buat Agung, thank you buat Marda. Udah ngobrol sama aku. Terima kasih buat semuanya. Sih bajunya keren tuh UC-nya. Yoi, terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Kak Abibayu. Thank you semuanya. Thank you. Thank you semua. Thank you Abi. Thank you Pak Abi, thank you. Oke teman-teman, creative people nggak kerasa ya. Hari ini luar biasa. Luar biasa dan obrolannya sangat dalam, sangat mengedukasi gitu ya. Sangat menginformasi juga. Kalau ngobrol sama orang-orang kayak gini tuh nggak pernah ada habisnya. Iya, dan kita bisa belajar, bisa terinspirasi juga dari semangatnya dia dan juga kerja kerasnya untuk jadi seorang content creator yang sukses. Saking serunya aku bisa menyimpulkan satu hal, kalau boleh aku simpulkan hari ini teman-teman. Intinya adalah menjadi content creator itu adalah apa yang kamu senang, apa yang bisa kamu berikan untuk orang lain gitu ya. Jangan sampai kamu menjadi content creator yang terus melanggar hak cipta orang, terus saja menjadi orang yang seperti itu saja. Ayo kita, kayak quotes-nya Kak Abibayu tadi, ayo kita mau mencoba meskipun itu gagal nantinya, daripada kita gagal untuk mencoba. Itu teman-teman. Itu tadi obrolan kita seputar iTalk hari ini. Semoga benar-benar bisa ini ya, memiliki insight yang baik buat semua creative people hari ini. Dan aduh, kalau kayak gini nih jadi suka sedih. Kenapa? Karena kita akan ada di penghujung acara hari ini. So, thank you so much. Sekali lagi kita ucapin untuk semua
para creative people yang sudah hadir hari ini. Thank you so much buat UC Library. Thank you so much buat LCMC juga. Thank you so much buat semua yang berpartisipasi dalam acara keren hari ini, I Talk UC Library. Dan yang akhir kata pertanyaan juga, terima kasih banyak. Yes. Kita tidak bisa nyebutin satu-satu ya, karena waktu kita juga terbatas. Nah, hari ini akhir kata kita ucapin mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan dari kita hari ini. Dan saya Marta Angelia. Dan saya Agung. Pamit undur diri di kesempatan kali ini. Thank you, sampai jumpa dan salam entrepreneur. Oke, terima kasih Marta dan Agung. Salam entrepreneur. Nah, buat semua creative people nih, ini kita ada pengumuman terakhir. Saya ulangi lagi ya, minta izin buat ulangi lagi. Ada beberapa pengumuman untuk syarat mendapatkan e-sertifikat. Nanti boleh tolong di-share PPT-nya. Nanti teman-teman harus mengisi link survei yang sudah saya bagikan di chat room. Silakan teman-teman isi. Setelah itu, kalau boleh nanti berdonasinya ke sebentar. Oke, nanti teman-teman yang mau berdonasi silakan kontak Kak Rebecca. Nanti ada di slide di flyer yang sebelumnya sudah kami bagikan. Silakan teman-teman kirim ke nomor rekening 47830194445 atas nama Yayasan Wahana Visi Indonesia. Nah, untuk nominal nanti secara sukarela, misalnya seandainya teman-teman mau kirimkan 100.000, nanti dikasih kode unik di belakangnya, 100.000 ditambah angka 8 di belakangnya, teman-teman. Oke, sekali lagi saya mengatasnamakan panitia dan seluruh staf UC Library. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Di sini ada juga Memnet, ada juga Kak Lala, ada banyak alumni UC dan juga teman-teman dari Wahana Visi, ada KBK. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu di iTalk selanjutnya. Selamat sore, salam entrepreneur. Thank you. Salam entrepreneur. Dadah. See you in the next iTalk. Thank you. Bye-bye. Yeah, stay safe.